Halo teman-teman, Rainar Budiarto yang comeback to my channel. Teman-teman, ini ada film bagus banget. Ini Ford Race 1992. Kayaknya filmnya udah lama memang. Mungkin tahun 1992 atau tahun berapa ya? Apa tahun 90-an. Ford Race 1992. Dari namanya 92, tahun 92. Sekarang kan tahun 2023, tapi asli ini film saya lihat bagus, teman-teman. Bagusnya itu futuristik, seperti teman-teman tahu Robocop gitu kan. Nah ini kalau Robocop kan berupa robot gitu. Kalau ini digambarkan robot-robot dibikin jahat. Kalau Robocop hanya satu robot baik kan, satu robot memerangi kejahatan. Kalau di film Ford Race 1992 ini robot-robot dibentuk oleh aparat penegak hukum menjadi untuk mengatur manusia untuk dipakainya di penjara kayak gitu. Nggak tahu yang digambarin di film ini di penjara untuk ngawasin manusia, untuk menindak manusia, untuk menghukum manusia. Sadis banget, robotnya dibikin sadis, ceritanya begitu. Jadi peran robot waktu di luar penjara nggak terlalu disorotnya tuh waktu di dalam penjara bagaimana. Dalam penjara yang dimasukin ke penjara ini juga aneh, teman-teman. Jadi orang yang masuk ke penjara itu yang orang misalkan melarikan diri karena perempuan hamil lebih dari satu kali, mau anaknya itu meninggal, yang anak pertamanya meninggal, pokoknya udah pernah hamil satu kali akan dimasukin ke penjara. Aneh gak tuh? Alasannya apa ya? Apa karena penduduk telah melejit banyak atau bagaimana? Saya kurang ngeh ya. Tapi pokoknya orang yang dimasukin penjara tuh contohnya mau kabur dari gambar ini negara Amerika kalau saya nggak keliru. Dia misal mau kabur ke Kanada, kan Amerika ke Kanada itu lewatin perbatasan gitu doang kan. Nah ini digambarin ini fiksi. Misalnya mau kabur, tapi dilihat kaburnya karena hamil anak kedua, penjara kayak gitu. Nah ceritanya ini ada pasangan suami istri, dia mau pergi juga dari Amerika karena perlakuan begini, karena istrinya ini mau ditangkap lagi nih. Dianya mau ditangkap, pokoknya dia keluarganya mau dipisahin lagi oleh sistem pengadilan yang fiksi ini karena hamil anak kedua. Waktu dia ngelewatin perbatasan nggak ketahuan, sampai seorang penjaga melihat ini aman kan, ternyata dia pakai jaket magnet apa bagaimana sehingga bisa nggak terdeteksi oleh sistem bahwa ia sedang mengandung, dan kalau mengandung akan diperiksa ini anak keberapa kayak gitu, gambarannya aneh. Udah akhirnya begitu dicurigain gitu, wah pakai jaket ini nih pakai jaket yang bisa mengaburkan signal penangkapan imaji, langsung ditangkap dong, mau ditangkap, dia kabur dua-duaan. Ternyata dia nyuruh perempuannya pergi, dianya yang ditangkap, ceritanya begitu. Udah nggak lewat pengadilan apa gimana sistemnya, dibawalah ke penjara. Yang laki-laki itu dipukulin, digebukin oleh aparat, dibawa ke penjara. Penjara aneh, semuanya sistem laser, jadi jerujinya diganti laser. Jadi orang yang kena laser itu bayangin tangannya melepuh, luka, kebakar kayak gitu. Kemudian begitu masuk itu didorong gitu, dicokokin intratestinal apa gimana untuk masuk ke saluran pencernaan. Itu alat bom, sensor dan bom. Jadi begitu itu masuk ke dalam tubuh, kalau nggak disenengin oleh pemimpin penjara atau dia melanggar garis merah garis kuning di penjara, akan disiksanya itu perutnya diledakin atau disiksa bagaimana itu dengan alat itu di dalam perutnya. Ini sadis banget. Oke. Kemudian udah di dalam penjara dia kan terlibat karena ada sodomi lah, kan macem-macem lah. Tetap kehidupan di penjara ada ini sodomi, dia belain temennya, akhirnya terjadi keributan. Penjaranya itu, kepala penjaranya ngeliatin
suatu ketika dia hajar orang karena dia ngebelain seseorang temennya yang disodomi. Akhirnya berantem, dia menang padahal orang temennya lebih gede badannya, tapi dia mau nyelamatin, nggak mau ngejatuhin, nggak mau ngebunuh tuh temennya ke jurang. Padahal udah disuruh sama kepala sipir penjaranya, ternyata itu mutant, robot juga, manusia robot. Jadi sadis, otaknya itu error teman-teman. Akhirnya kepala penjara marah, dia dipanggil, terus disiksanya tuh secara mental. Dia seperti bilangin itu waktu kabur, dia tahu bahwa kamu itu bekas pasukan khusus Amerika baret hitam. Dibilang kayak gitu. Kemudian waktu kabur kemarin, istri kamu berapa saat kemudian juga ketangkep, tapi dia nggak bilangin ditaruh di mana. Akhirnya dia diskusi. Jadi udah gitu disiksanya apalagi ya, disiksa lah, dipukulin macem-macem. Saya nggak terlalu ingat ceritanya. Udah kemudian dia balik ke sel, masih selamat, survive. Dia balik ke sel, dia diskusi sama temennya, penjara perempuan di mana sih? Oh, dibilangin di lantai berapa, 33 apa lantai berapa, paling atas, dekat atas apa bagaimana. Itu penjara di tengah padang pasir dan tinggi lantainya, digambarin begitu. Udah dia tahu nih, itu kepala penjaranya itu juga kayak demen nih sama istrinya si yang tadi itu, namanya siapa ya, cakep, dan digambarin waktu teman istrinya itu segala di ruangan itu, di tempat yang penjara wanita, temennya segala diledakin juga. Karena apa? Setelah bayinya berhasil diambil, orangnya diledakin, dan bayinya itu akan dijadiin ini, diambil negara, dibikin menjadi pembunuh, dibikinnya nggak benar-benar deh, seperti itu. Yang perempuannya nggak berguna lagi dianggap, digituin. Jadi emang ini sistemnya ngaco, digambarin kayak gitu. Udah akhirnya dia mengambil alihnya, diceritain di film ya, nggak tahu ini cerita film fiksi aja kan. Perempuannya ternyata ngobrol, kan disukain, perempuannya juga pinter, dia ngobrol sama kepala penjara yang ini, ternyata tahu dia bukan manusia. Akhirnya dikasih alkohol, ternyata dia tahu alkohol tuh nggak cocok sama non manusia kayak gitu. Udah sempat pingsan, terus si ininya mau dipisah nama istrinya kan, dimasukin lah ke yang buat ngilangin pikiran, diputer-puter tuh kayak latihan NASA, latihan buat keluar angkasa, sehingga lupa ingetan. Nah istrinya tuh tapi bisa merhatiin dari ruang ini. Dia dipertemuin sebelum suaminya dibuat hilang ingatan, jadi orang gagu, ngeheng, ngebengong kayak gitu. Akhirnya saat waktu si kepala penjara pingsan, dia alihin namanya Septen apa gimana tuh, robot-robot itu sistemnya itu buat ngembaliin pikiran suaminya. Pakai alat laser jarak jauh dia bisa balikin, ditanemin memori lamanya dalam mimpi dengan di center laser begitu. Asik nih film teman-teman, futuristik banget. Akhirnya tuh temennya pulih. Udah gitu waktu temennya ada yang diledakin, itu ada yang mental. Jadi kan namanya kejahatan itu ada sesuatu yang membuat selamat, ada suatu chipnya mental. Chipnya mental itu dia ambil, dia simpen, kemudian dibedah sama yang itu. Terus ada seorang temennya yang bisa akses ke kepala penjara segala buat ngebersihin, buat apa, dikasih sama perempuan ini banyak nyelidikin, orang pinter ya film, tapi karena jadi terus imajinasi aja, dibawain sama perempuan itu kayak diamond, kayak batu berlian yang bisa menyala-nyala, bisa mengetahui struktur robot, struktur chip gitu ya, nggak tau lah. Ini imajinasi harus berkembang teman-teman, jadi berkembang nonton film ini. Sutradaranya juga pintar. Udah akhirnya teman-teman itu bisa nyelidikin susunan komponen itu apa. Oh ternyata banyak magnet, ternyata kayak gitu. Udah akhirnya diolah dengan pikiran, pokoknya gimana keluarin chip bom dari dalam perut
masing-masing kayak gitu kan. Akhirnya tuh yang satu sel, yang suaminya itu udah memorinya udah pulih, dan dibilangin sama temennya bisa bolak-balik ke tempat sipir penjara, itu istrinya yang udah nyembuhin, dan istrinya yang kasih batu ini, dan batu itu disinkron sama kacamata salah satu temannya lagi yang orang pinter, bisa mengetahui itu strukturnya bagaimana, struktur chip-chip gimana. Oh ini terdiri dari tadi magnet-magnet. Akhirnya nggak tahu kenapa ada satu magnet yang kuat itu bisa akan saling tarik menarik. Pokoknya magnet itu akan magnet kuat itu akan tarik menarik. Makanya dari jarak jauh tuh cerita magnet bisa disetel jadi bom, jadi apa. Akhirnya nggak tahu kenapa deh, pokoknya itu bisa salah satu itu dipakai buat ngeluarin masing-masing bom dari tiap-tiap orang. Setelah keluar, bom-bom itu keluar, dia sengaja bikin keributan. Tapi itu chip-chipnya itu udah yang berisi bom itu, chip itu kan isinya bom. Dan itu ada kode-kode, ini narapidana A, B, C gitu, ditaruh di pipa. Diledakin dong, buat keributan, kepala penjara ngelihat, diledakin yang namanya ini, nama ini, pakai robot di sensor muka ini namanya ini, kayak gitu kan. Ternyata begitu dijeger gitu, ternyata setelah dijeger suatu pipa meledak, akhirnya kabur. Di dalam pipa ada satu temannya yang terluka, tapi dia berhasil mendapatkan senjata robot besar kayak gitu. Menarik tuh teman-teman. Ada senjata itu dipakai untuk nembakin robot lain. Kemudian dia kan nggak bisa diledakin lagi kan, nggak ada chipnya tuh udah nggak ada di perut masing-masing. Akhirnya dia ke tempat istrinya, tempat istrinya itu temennya kebunuh oleh si kepala penjara. Kepala penjara itu sama robot-robot dipikir pengkhianat, sehingga kok bisa kejadian demikian kan. Akhirnya ditembak juga tuh kepala penjara. Nah temennya itu mau masukin program untuk menghabisi sistem di sono. Wah asli. Akhirnya temannya itu ada waktu ini ketembak juga, waktu lagi membantu gitu ketembak juga sama robot yang masih aktif kan. Tapi dia masih bisa nyelamatin. Dan istrinya itu kan ketahuan nih, dia ini siapa, kenapa istrinya itu kan mau nusuk kepala penjara awalnya itu, waktu sebelum kejadian kepala penjara kebunuh dianggap pengkhianat segala. Dia nusuk gitu, jadi istrinya ini lagi hamil. Akhirnya disuruh dikeluarin oleh tim dokter penjara, pembunuh itu mau dikeluarin gitu. Temennya yang udah terbunuh atau lagi mau hack sistem itu buat ngebebasin penjara itu dari cengkraman, narapidanya mau dibebasin. Sebelum terbunuh dia bisa pencet enter untuk shutdown to system. Jadi lampunya, kemudian robot-robot yang dipakai untuk ngeluarin bayi mati semua. Akhirnya istrinya dan anaknya si narapidana itu tadi yang cakep itu, yang tadinya disuka sama kepala penjara, akhirnya terbebas dari pembunuhan itu, dari anaknya diambil paksa. Udah akhirnya itu orang baik itu staf penjara yang mau iniin istrinya tadi mau nggak dibunuh. Udah, tapi akhirnya kebebasan terjadi. Ya film berakhir akhirnya teman-teman. Ini Fortress 1992 bagus asli teman-teman. Tapi nggak digambarin lagi di luar itu bagaimana pemerintahnya, bagaimana setelah kebebasan bagaimana. Jadi hanya fiksi di dalam penjara dan fiksi kenapa mereka dijebloskan ke penjara. Jadi ya agak di luar nalar, tapi biarkan imajinasi kalian berkembang. Balik lagi saya ceritakan itu teman-teman. Teman-teman, bersyukurlah kita lagi hidup di masa berbahagia dibandingkan saat kita terkungkung, dibandingkan saat kita terpenjara. Bersyukurlah kita bisa yang masih hidup bebas, lakukan semua yang terbaik untuk kehidupan kita yang lebih baik, bisa membantu banyak orang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.